Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Julian Claresta dengan nomor MPM 23170510002. Di sini saya akan menjelaskan tentang FSA atau Finite State Automata. Sebelumnya saya sudah belajar di berbagai media untuk dijadikan referensi untuk saya belajar. Yang pertama itu saya biasanya tuh ke ChatGPT dulu. ChatGPT ini untuk membuat apa aja konsep-konsep yang untuk dipelajari dalam sebuah materi seperti ini. Yang kedua, saya juga membuka file yang tahun lalu, yaitu kayak PPT FSA. Terus juga yang terakhir, saya men-searching, biasanya yang paling sering saya gunakan itu di YouTube sebagai bagaimana cara saya belajar di materi tersebut. Saya suka belajar di YouTube yang bernama Fitria TLM. Bisa saya cuma nonton yang ini dan beberapa ada juga yang saya tonton. Baiklah, dari beberapa referensi tersebut saya membuat PPT atau poin-poinnya untuk saya lebih pelajari lebih dalam materi ini. Baiklah, jadi Finite State Automata atau biasa disebut FSA ini adalah model matematika yang digunakan untuk mempresentasikan sistem yang memiliki sejumlah state atau kondisi tertentu. Model ini sering digunakan dalam ilmu komputer untuk analisis bahasa formal, desain sistem digital, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya, komponen-komponen di FSA ini pertama dia ada key. Key ini tuh himpunan state. Contohnya tuh seperti key 0, key 1, key 2 atau A, B, dan C. Nah, terus di sini ada sigma. Ini adalah himpunan simbol input seperti 0 atau 1 atau juga bisa seperti A atau B. Nah, terus yang ini adalah fungsi transisi. Ini adalah perpindahan antar state berdasarkan simbol input. Nah, S ini adalah state awal. Biasanya state awal itu seperti key 0, terus yang F ini adalah himpunan state akhir. Nah, ini contoh dari FSA. Nah, dari FSA ini kita bisa konfigurasi. Kita dilihat dia tuh state awal yang ada tanda panah ini dia adalah S0, maka dia S-nya itu atau state awal itu adalah S0. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa state seperti lingkaran ini. Itu ada state 0 dan juga state 1. Lingkaran ini adalah state. Terus busur ini itu menyatakan transisi suatu perpindahan. Terus yang ada lingkaran ganda ini adalah state final atau state akhir. Nah, terus di sini tuh yang busur ini terdapat dua inputan yaitu 0 dan juga 1. Nah, di sini 01 dengan state key-nya ada S0 dan S1, terus dengan state awal S0 dan state akhir adalah S1. Nah, terus dari fungsi transisi ini dapat dilihat, misalnya S0 dengan input 0 maka dia kembali ke S0. Terus S0 dengan input 1 dia ke S1. Terus di S1 ini jika di input 0 maka dia balik lagi ke S0. Nah, terus kalau misalnya S1 terus di S1 dia balik ke S1. Seperti itu untuk konfigurasi. Nah, terus dari konfigurasi ini kan baru kayak fungsi state-nya. Terus kita buatin tabel seperti ini. Tabelnya ini di sini untuk fungsi state, yaitu ini atasnya input dan bawahnya itu state. Nah, terus ini juga sama aja kayak S0 input 0 dia ke S0, terus S0 input 1 dia ke S1, terus begitu juga dengan S1 dia input 0 dia balik ke S0, dan S1 di input dengan 1 dia balik ke S1.
Nah, terus ini misalnya kita diberi input, mesin diberi inputan misalnya 0101. Ini dapat dilihat dari kita mulainya dari S0, S0 0, dia ke S0, terus dia ke S1 dengan inputan 1, terus S1 ini 0, terus S0 ini balik lagi ke S1. Maka dia akan diterima karena S1 itu merupakan state akhir. Nah, sedangkan seperti 0110 ini bisa dilihat dia mulainya 0. Terus dia ke 1, ke S1. Terus dia 0, terus dia 1 ke S1 ini. Terus dia inputan 0, dia ke S0. Nah, itu bukan state akhir, jadi dia mesinnya akan menolak karena S1 ini dia malah balik lagi ke S0 yang bukan state akhir, jadi dia akan ditolak. Nah, terus ini ada jenis-jenis RSA. Yang pertama itu ada DFA. DFA ini pada setiap state simbol input memiliki hanya satu kemungkinan transisi, jadi dia nggak bisa ganda. Terus tidak ada ambigu dalam memilih transisi. Nah, sedangkan NFA itu pada state tertentu simbol input dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan transisi. NFA dapat menggunakan epsilon transition, yaitu transisi tanpa input. Ini ada contoh DFA dan NFA. Ini kalian dapat lihat dari contohnya ini. Untuk DFA dia tuh setiap input pasti cuman ke satu state. Ini contohnya 0 1. Dia kan nggak ada yang double nih. Terus di P1 ini juga 0 sama 1, dia nggak ada double. Terus P2 ini 0 sama 1, dia nggak ada double. Makanya itu disebut dengan DFA. Sedangkan NFA ini kan di sini ada 0 dan 1, terus di sini ada 0 lagi. Nah, ini double. Jadi itu dia termasuk sebuah NFA. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.